Sebelum mengamalkan wiridan, ajian dan sejenisnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui dari mana, siapa yang akan datang untuk menjadi khodam tersebut. Karena lebih dari satu orang yang mengalami gangguan jiwa yang diakibatkan dari amalan, seperti halnya cerita yang akan kami bahas, yaitu amalan yang menjebak seseorang terjerumus di praktek pesugihan yang mengakibatkan sakit berkepanjangan. Assalamualaikum sahabat misteri pesugihan. Jumpa kembali bersama saya Yudin Bule. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang kisah kehidupan seorang yang tidak disengaja, tidak mempunyai niat sama sekali untuk menjalani pesugihan. Namun mereka terjebak dalam luang lingkup pesugihan. Baiklah sahabat misteri pesugihan, ini kisah nyata. Maka dari itu, saya akan memberikan sebuah nama samaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nama samaran yang akan saya berikan yaitu Bapak Darkim dan istrinya Ibu Wati. Bapak Darkim dan Ibu Wati memiliki 3 anak perempuan. Anak pertamanya ia sudah beranjak dewasa, namun ia belum memiliki suami, dan anak keduanya baru duduk di sekolah dasar, dan anak yang ketiganya baru berusia 5 tahun. Kehidupan mereka sangatlah bahagia dan harmonis. Begitu pula dengan keuangannya yang mulai meningkat. Istri Pak Darkim adalah seorang pedagang sayuran, dan Pak Darkim sendiri bekerja serabutan apapun yang ia mampu. Hari demi hari, kehidupan mereka sangatlah harmonis dan usaha mereka lancar. Tidak ada gangguan dalam perekonomiannya. Mereka sangat bahagia hidup dengan ketiga putrinya. Dan pada suatu hari, Pak Darkim dan istrinya berencana untuk membangun sebuah rumah yang layak untuk mereka tinggali. Pak Darkim dan istrinya pun membobok celengan untuk biaya membangun rumah yang akan mereka tinggali. Singkat cerita, mereka pun membangun sebuah rumah yang layak mereka tinggali. Dan tanpa disadari, uang dalam tabungan mereka habis untuk biaya pembangunan rumahnya, hingga modalnya pun terpakai untuk pembangunan rumah tersebut. Kehidupan mereka mulai terombang-ambing dalam keadaan yang sulit untuk mencari modal kembali. Dan di masa-masa sulit mereka, tanpa direncanakan terlebih dahulu, anaknya yang dewasa, ia akan dilamar oleh pacarnya dan akan segera melangsungkan pernikahannya secepat mungkin. Mereka pun bingung, mau kemana mencari biaya untuk hajatan pernikahan anak pertamanya. Mereka pun berdiskusi bersama putrinya yang akan segera menikah tersebut. Ia akan meminjam modal dan akan dilunasi setelah pesta hajatan dilaksanakan. Dan singkat cerita, putrinya pun menikah. Dan hasil dari hajatan tersebut minim. Tapi ia tidak rugi. Dan ia pun membayar hutang tersebut. Dan setelah hal itu terjadi, mereka pun semakin bingung dengan usaha mereka karena modalnya telah habis. Ia gunakan. Pak Dartim dan Ibu Wati berdiskusi untuk mencari
solusi dengan cara seperti saudaranya lakukan. Itu bukan pesugihan. Yang dituju adalah mencari penglaris untuk dagangannya. Singkat cerita, mereka berdua pergi diantar oleh saudaranya mendatangi dukun yang mereka tuju. Dengan kepolosan mereka berdua, ia meminta agar mencari rezeki yang cepat, seperti apa yang mereka inginkan. Tanpa disadari, mereka berdua mulai terjebak dalam ruang lingkup praktek pesugihan. Mereka pun dibekali oleh dukun tersebut, seperti ajian dan cara ritualnya. Mereka berdua pun melaksanakan tanpa ia tahu apa yang mereka lakukan tersebut. Karena mereka berdua adalah orang yang polos, tidak mengerti hal-hal mistis tersebut. Maka dari itu, saya memberikan cerita ini semoga ada edukasi untuk kita semua yang diambil dari kehidupan dua orang yang polos tersebut. Baiklah sahabat misteri pesugihan, kita lanjutkan kembali cerita Pak Dartim dan Ibu Wati. Setelah di rumah, mereka berdua berpuasa layaknya apa yang Mbah Dukun itu perintahkan. Dan ritual-ritual yang Mbah Dukun perintahkan mereka lakukan. Dan tanpa disengaja, ia membaca ajian-ajian untuk mengundang siluman pesugihan. Dan setelah mereka berpuasa 7 hari, mereka pun didatangi oleh sosok makhluk yang berbadan besar, hitam pekat. Ia pun meminta pertukaran kekayaan dan anaknya yang berusia 5 tahun untuk ditumbalkan. Mereka pun tidak mau karena tujuannya tidak ingin melakukan praktek pesugihan. Namun apalah daya, mereka telah terlanjur melakukan ritual pesugihan yang mereka lakukan. Namun, mereka tidak mengizinkan untuk menumbalkan anak gadisnya yang masih berusia 5 tahun tersebut. Dan pada akhirnya, siluman tersebut tidak mengambil tumbal yang diinginkan, melainkan memberikan sakit berkepanjangan kepada Ibu Wati. Dan setelah kejadian itu, istrinya jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit manapun, tidak ditemukan penyakit dalam ilmu kedokteran. Dokter manapun merasa janggal dengan penyakit yang ia derita. Dan pada akhirnya, kehidupan mereka lebih sulit dan susah karena istrinya yang tidak kunjung sembuh. Konon, menurut para ahli spiritual, siapapun yang memasuki dunia pesugihan, meskipun gagal, mereka akan menemukan kesulitan hidupnya lebih dari yang semula. Maka dari itu, saya bercerita di sini untuk membagikan kisah-kisah misteri pesugihan agar Anda, sahabat-sahabat misteri pesugihan, tidak terjerumus dalam praktek pesugihan seperti apapun. Karena pesugihan tidak akan untuk hidup kaya raya. Itu semua tipuan setan belaka. Sekian dari kami, cerita yang bisa saya ceritakan, semoga ada manfaatnya dan bisa diambil hikmahnya.
Saya, Yudin Bule, dan segenap tim Misteri Pesugihan mengucapkan terima kasih telah mendukung dan mensupport channel kami. Dan jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, komen, agar kami, tim Misteri Pesugihan, selalu semangat untuk mencari narasumber dan cerita-cerita tentang pesugihan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.